Kembali kami ajak Anda untuk memantau peningkatan jumlah kendaraan pemudik di beberapa titik jalur arteri. Kami sudah terhubung dengan Aditya Eko Utomo di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan Enggar Bagus di Cirebon, Jawa Barat. Nah, kita terlebih dahulu ke Jalan Arteri Brebes ini. Selamat pagi Adit, bagaimana kondisi di sana sekarang? Halo, selamat pagi Nabil dan juga saudara. Hingga saat ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terpantau cukup ramai lancar dari aktivitas kendaraan yang melintas dari jalur selatan, tepatnya dari kota Banyumas, Yogyakarta menuju ke Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya, banyak masyarakat yang hingga saat ini dalam pantauan kami, sejak pukul 4 pagi hingga saat ini banyak kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi yang membawa barang bawaan menuju ke kawasan Brebes, Jawa Tengah untuk memasuki pintu tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah pada pagi hari ini, di mana ketahui hingga saat ini banyak masyarakat sudah mulai berduyung-duyung kembali ke kota asal usai merayakan Lebaran Idul Fitri dan juga liburan di kota-kota asalnya pada Lebaran kemarin. Dan dapat diketahui bahwa jalur Tonjong ini merupakan jalur yang dilintasi oleh kendaraan yang melintas dari kedua jalur, yaitu jalur selatan dan juga jalur tengah. Sehingga jalur Tonjong ini kemungkinan akan diprediksi akan mengalami kepadatan, mengingat bahwa hari ini sudah mulai memasuki puncak arus balik yang diprediksi akan ribuan kendaraan yang akan melintas di jalur Tonjong, di mana diketahui bahwa kendaraan yang melintas di sini atau jalan yang ada di sini cukup sempit, sehingga diprediksi bahwa jalan Tonjong ini akan mengalami kepadatan atau antrian kendaraan. Bisa diketahui sendiri bahwa di jalan Tonjong ini terdapat area pasar tumpah yang hari ini juga masih dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian. Ditambah juga masih banyak kendaraan yang suka memotong jalur atau putar balik, sehingga memicu kendaraan berhenti dan juga mengantri untuk bergantian melintas di kawasan ini. Dan diketahui juga bahwa kondisi di jalur ini cukup sempit, mengingat bahwa lajur bahu ini banyak kendaraan-kendaraan yang parkir untuk memanggil atau menurunkan barang-barang bawaannya atau barang-barang pasar, sehingga menutup jalur atau lajur sebelahnya kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya di sini. Dan untuk itu pihak kepolisian juga telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti membuat batas-batas kon untuk agar masyarakat tidak sembarangan untuk melintas atau putar balik yang bisa membuat kemacetan di kawasan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio Nabil. Iya, terlihat sudah mulai ramai. Terima kasih Adit. Dari Brebes kita bergeser ke Cirebon. Ini ada Enggar. Kamis malam tadi jalur Pantura Cirebon sempat macet panjang. Bagaimana dengan pagi ini, Enggar? Ya Nabil, dan ada juga saudara, suasana lalu lintas di arteri Cirebon, tepatnya di bypass Pemuda arteri Cirebon ini terpantau ramai lancar pada Jumat pagi ini. Tentunya kondisi ini berbeda sekali pada Kamis malam kemarin, di mana memang sejumlah pemudik mengaku melakukan perjalanan ini pada sore hingga malam hari untuk menghindari panas teriknya kawasan Pantura Cirebon. Sementara itu, volume kendaraan untuk menuju ke arah Bandung maupun Jakarta ini semakin hari semakin meningkat. Kondisi ini juga perlu diwaspadai sejumlah pengendara ataupun sejumlah pemudik yang akan mengarah ke Jakarta ataupun Bandung, karena memang cuaca di sini ini sedang labil, baik itu siang menuju sore panas, sebaliknya sore menuju malam cenderung hujan. Nah, sementara itu berdasarkan data Trafficon Dinas Perhubungan Cirebon, ini sebanyak 54.200-an kendaraan ini telah melintasi di kawasan arteri Cirebon. Dari data itu sebanyak 44.000 lainnya ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, sementara itu untuk mengakomodir rekayasa arus lalu lintas pada arus balik di kawasan arteri Cirebon, petugas Polrestabes dan juga gabungan petugas lainnya ini telah melakukan pola rekayasa lalu lintas dari tanggal 3 kemarin. Seperti diantaranya menutup titik-titik putar balik ilegal dan juga menjaga atau mengatur lalu lintas di persimpangan-persimpangan, baik itu mulai dari persimpangan Keranggaksan, persimpangan Pemuda, hingga persimpangan Pleret di Cirebon, Jawa Barat. Dari itu nanti akan ditarik ke mundur bila nanti memang kondisi padat, akan ditarik dan akan ditutup, hanya menyisakan 2 lajur. Lajur dari kota Cirebon, Jawa Tengah menuju Jakarta ataupun dari Jakarta menuju ke arah Cirebon dan Jawa Tengah. Sementara itu memang untuk puncak arus balik sendiri pada arteri Cirebon ini diprediksi pada 5 hingga 6 April 2025 mendatang, dan untuk tanggal 3 pada kemarin ini
diberlakukan one way satu arah pada kilometer 188 hingga 70 pada tol Cikampek Utama. Dan kondisi ini tentu mempengaruhi jalur-jalur arteri di pantai utara Pulau Jawa seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka hingga ke Subang. Maka dari itu pemudik pada masyarakat ini khususnya untuk melakukan arus balik ataupun arus ke arah Jawa ini diperhatikan betul kondisi badan dan juga kondisi kendaraannya. Kontur pada wilayah jalan di arteri Cirebon ini cenderung bergelombang dan ada banyak lubangnya. Perhatikan betul memang pada titik-titik tertentu ini ada beberapa lubang dan juga ada beberapa kelokan-kelokan yang memang patut diwaspadai oleh para pemudik. Perhatikan juga tentang keselamatan daripada kecepatan. Sementara demikian, Dana dan Nabil kembali ke Anda di studio. Enggar Bagus melaporkan dari kawasan Cirebon dan sebelumnya juga ada Aditya Eko. Terima kasih teman-teman atas informasinya.